kurikulum Merdeka itu kalau kita dengan mengikuti yang sekarang ini, kalau dengan kapasitas anak yang misalnya 15 itu kan nggak terjangkau ya dengan kita ya Miss El ya. Kenapa? Karena kita harus mengawasi anak dari beberapa sudut. Dari sudut misalnya kita mau naruh mereka di sudut baca, itu harus kita awasi. Gitu. Jadi memang kita benar-benar berproses bagaimana kita bisa mengawasi anak dari sudut satu dan sudut satu. Memang gurunya yang harus lebih ekstra. Kan kegiatan anak-anak melatih anak-anak membuat bendera, praktek langsung betul, membuat bendera. Tapi kita menumbuhkan karakternya. Apa karakternya? Yaitu anak berusaha antri. Karena kan Pelima itu kan harus menumbuhkan karakter anak kan. Benar. Itu antri, terus anak-anak belajar sabar. Itu semua melatih di situ. Di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Welcome back again dengan Miss El di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Unggul Islami, terpercaya, pilihan masyarakat Lampung, mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri. Selamat siang teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini Miss El seneng banget karena bisa menyapa teman-teman semua lewat udara ya. Bisa menyapa lagi teman-teman semua di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung yang pastinya dengan bintang tamu yang sudah cantik-cantik hari ini. Ibu-ibu yang rupanya sudah berbeda, yang segar-segar, kayaknya masih junior-junior semua ya, walaupun umurnya sudah senior ya. Nah, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu ini dari unit TK mana, nanti Miss El akan kasih tahu. Tapi sebelum Miss El ngobrol-ngobrol, Miss El mau kasih informasi lagi buat teman-teman semua kalau Yayasan Al-Azhar Lampung sudah membuka pendaftaran murid baru dari unit TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang ada kenalannya, tetangganya, adik, cucu, ataupun ponakan, kita tunggu gabungnya ya Bu ya di Yayasan Al-Azhar Lampung ya. Jangan lupa ya, karena untuk unit TK sendiri itu kita punya 14 TK yang tersebar di Lampung. Itu 5 TK ada di Bandar Lampung dan 9 TK itu ada di kabupaten seperti Lampung Selatan, ada yang di Natar, ada yang di Jati Agung juga ya Bu ya. Jadi buat teman-teman semua monggo, kita sudah membuka pendaftaran untuk siswa barunya ya. Oke deh, tanpa panjang lebar lagi, Miss El mau memperkenalkan dulu ibu-ibu yang cantik di sebelah Miss El ini. Ini dari unit TK mana Bu? Alhamdulillah, Miss El. Dari TK mana? Dari TK Al-Azhar 16. Al-Azhar 16, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua dari TK Al-Azhar 16. Kayaknya lipstiknya udah medok-medok semua ya. Padahal tadi pertama datang kayak masih merah habis makan bakso ya. Oh, bukan lagi. Yang ada cabai di sini. Sekarang kayaknya udah cetar, udah cantik. Apalagi yang di samping Miss El ini, yang paling senior ya. Senior. Seperti biasa di samping Miss El ini ada ibu yang paling cantik, yang paling imut dari dulu, mukanya nggak berubah-berubah. Ini kepala sekolahnya, nanti boleh perkenalkan diri ya Bu. Lalu ada 2 guru juga ya teman-teman. Seperti biasa nanti akan ada perwakilan dari kelompok A dan di kelompok B ya. Nah sekarang Miss El mau aja kenalan dulu dari ibu yang paling imut ini. Silakan ibu maju ke depan, boleh perkenalkan dirinya. Hai. Saya Bu Asia, berasal dari TK Al-Azhar 16 yang beralamat di Perum Bukit Kemiling Permai Blok Z. Nah, bagi teman-teman, Bapak Ibu yang ada di Blok Z, Perum BKP, silakan hadir di TK Al-Azhar 16. Mendaftarkan anaknya ya Bu ya. Mendaftarkan anaknya. Betul Kita sekali. Tunggu kehadirannya. Kita tunggu kehadirannya. Dan Ibu sebagai kepala sekolah di TK Al-Azhar 16. Oke. Kita langsung dulu kenalannya ke ibu yang di sebelah ini yang paling cantik kalau kata anak murid. Kalau anak murid dan kata suaminya ya. Kata suami pasti dong. Benar Mbak ya. Oke, silakan kenalan dulu Mbak. Hai anak-anak ibu guru yang ada di rumah. Kenalin nih, ketemu dengan Ibu Yani. Nama panjangnya saya Priani dari TK Al-Azhar 16. Ibu mengajar dari kelompok A. Rumah Ibu di Pesawaran, belakang Rumah Sakit Jiwa. Tapi jauh alhamdulillah ya? Orangnya nggak seperti orang ODGJ ya Miss El. Jauh ya Mbak ya? Jauh sekali Miss El. Tapi untungnya sama TK Al-Azhar 16 nggak terlalu jauh ya? Enggak, paling sekitar 10 menit Miss El. Oh gitu, jalan kaki? Jangan dong Miss El. Oke, itu tadi dengan Bu Yani yang di kelompok A. Kelompok A. Oke, kita geser lagi ke yang paling ujung, yang paling junior banget dari mukanya sih. Hai, nama Ibu Aini Putri Aulia. Ibu alamatnya di Jalan Persada 4, Gang Persada 4. Mengajarnya di kelompok? Di kelompok
B. Di kelompok B. Oke. Jadi alhamdulillah hari ini kita lengkap ya teman-teman. Dari kelompok A ada dan dari kelompok B juga ada ya. Oke, nanti Miss El ajak ngobrol ibu gurunya. Sekarang Miss El mau ajak ngobrol ibu kepala sekolahnya dulu. Bu Asia. Iya, Bu. Miss El mau tanya dulu yang pertama kali nih, ibu sudah bergabung dengan Yayasan Al-Azhar dari kapan? Alhamdulillah dipercaya oleh Yayasan Al-Azhar Lampung yang luar biasa, is the best. Kami diterima di sana dengan pembukaan TK Al-Azhar 16 itu mulai dari Juli 1999. Berarti ibu udah berapa puluh tahun ya bu ya? Alhamdulillah sudah 25 tahun. Masya Allah seumuran aku, ya ampun. Alhamdulillah. Kenapa sih? Kok ngeliriknya nggak enak banget yang di sana? Iya loh, 25 tahun bu, cuma beda 2 tahun, misal 27. Gitu. Iya, Ibu sudah 25 tahun di TK Al-Azhar 16. 16. Langsung menjadi kepala sekolah kah? Iya, alhamdulillah. Masya Dengan kondisi- Allah, Iya. kece banget loh Bu Asia ini. Alhamdulillah. Jadi ketika ibu di TK Al-Azhar 16 dan langsung menjadi kepala Kepala sekolah. sekolahnya. Sampai sekarang Dengan alhamdulillah. perjuangan. Dengan perjuangan pasti ya Bu ya. Pasti membesarkan TK itu, nama sebuah TK Iya. itu nggak gampang, Nggak apalagi gampang. cari muridnya ya Bu ya. Ya karena masuknya sana sudah di bulan April akhir. Oke. Karena sisa 2 bulan lagi dan murid pun satu pun belum ada. Dengan kondisi BKP yang memang masih sangat sunyi, senyap. Oh ya betul. Dengan daerah tahun yang itu luas, ya Bu ya. di tahun itu. Jadi alhamdulillah dengan sendiri masuk ke sana kita cari murid. Masya Allah. Tapi ada dong teman seperjuangannya. Belum ada. Jadi masih Bu Asia sendiri? Masih sendiri. Masya Allah, luar Masih biasa sendiri. hebat. Jadi 25 tahun dan alhamdulillah dipercaya oleh Yayasan Al-Azhar untuk jadi kepala sekolah langsung. Alhamdulillah. Sampai sekarang diamanatkan. Alhamdulillah. Waduh keren banget, luar biasa banget ya Bu ya. Nah Bu Asia 25 tahun itu sudah dengan bentuk bangunan yang seperti itu? Iya, dengan bentuk seperti sekarang ini sama. Waktu terakhir pertama kali saya datang itu masih dipasang paving blok dan belum pengecatan. Masih tukang-tukang Al-Azhar biasa termasuk yang gercep semua. Benar, Bu. Dengan berapa hari itu sudah selesai. Di awal Mei saya keliling dan PPDB dimulai. Di tahun itu juga Miss, alhamdulillah kita menerima PPDB tahun itu 30 anak. Di tahun 90? 99. 9 Masya Allah. Udah lumayan ya Bu ya? Alhamdulillah. Termasuk murid kita yang pertama adalah beliau. Bu Aini ya? Bu Aini. Iya Bu Aini pertama kali ya? Pertama kalinya. Oh jadi Aini Usia 3 tahun. Oh usia 3 tahun. Usia 3 Katanya Ani tahun. sekarang umurnya 20. Usia. Bukan ya, bukan 20 tahun ya umurnya. Maunya Alhamdulillah. Bu Sel. Masih Maunya 20, ya. masih Oke deh. 20 tahun. Jadi itu memang sudah bentuk bangunan seperti itu dan sekarang ada berapa kelas, Bu? Alhamdulillah ada 4 kelas. Sampai dari dulu mah sampai Dari sekarang dulu dengan sampai jumlah kelas, sekarang ha? dengan jumlah untuk tahun ini ada 45 siswa. 45 siswa. Karena memang habis pandemi itu mulai agak surut. Naik turun ya, Bu ya. Naik turun. Dengan jumlah guru berapa Dengan sekarang, Bu? jumlah guru ada 45 bersama saya dan penjaga 1. Penjaga 1. Iya. Jadi kita punya 4 kelas dengan jumlah murid 45, itu ada 4 guru. 4 guru. Dan alhamdulillah maksudnya terhandle semua ya, Bu ya. Alhamdulillah. Dan untuk di TK walaupun agak susah. Walaupun memang membagi tenaga. Membagi tenaganya agak ya ketar-ketir ya Iya. karena namanya anak-anak umur segitu ya, Umur Bu ya. segitu memang apalagi anak perbandingan dengan zaman dahulu masih dari tahun 89 ke 99 itu anaknya tidak seperti sekarang yang memang gizi lebih baik mungkin ya, fasilitas kehidupannya lebih memadai. Dan yang pasti kemajuan teknologi nggak Iya, bisa dibohongin. iya, Jadi betul, anak-anak betul. sekarang pun makin pinter ya Makin kayaknya, pintar, Bu, makin ya, benar. aktif. Kalau Makin dulu aktif. suruh diam ya diam. Sekarang kayaknya anak-anak makin kritis ya, Bu Iya, ya. betul. ya. Nah, Bu Asia, jadi fasilitasnya dengan 4 ruang kelas, lalu adakah ruangan yang lainnya untuk di TK Al-Azhar 16 selain kelas? Iya, ada untuk gudang 1, untuk dapur. Oh, jadi ada dapurnya Iya, juga. Iya. Kemudian kamar mandi memang plus untuk anak laki-laki dan Perempuan. perempuan berbeda sama guru 1, dan lapangan yang alhamdulillah cukup luas. Cukup luas. Cukup luas. Lalu ada ruangan tersendiri kah atau ruang serbagunanya atau apa atau aulanya atau labnya? Kalau aula tidak ada, cuman memang kalau bahasa Inggris karena ada karena muridnya tahun ini ada 45, satu kelas itu dibuat untuk kegiatan pertemuan wali murid, kemudian Oke. dengan kegiatan drum band, Oke. praktek sholat. Jadi ada ruangan tersendiri ya, Bu, dan yang luas ya, Bu ya. Itu, iya, alhamdulillah. Alhamdulillah luas, ya. cukup, Oke. cukup. Nah,
sekarang kan kalau di TK-TK itu kan biasanya tiap sekolah itu mereka ada pojok baca ya Bu ya. Iya. Kayaknya sekarang dari dulu mungkin untuk literasi bukunya. Untuk di TK 16 sendiri ada Bu? Alhamdulillah kita siapkan karena memang dituntut untuk setiap sudut itu harus setiap kelas harus punya sudut baca, pojok baca ya Bu. Yang pasti alhamdulillahnya untuk di Iya. TK 16 sendiri buku-bukunya cukup dan memadai ya Bu ya. Iya. Oke deh. Alhamdulillah. Nah, itu dia tadi fasilitasnya untuk di TK Al-Azhar 16 yang pasti gimana caranya kita membuat anak-anak itu merasa nyaman ada di sekolah ya nggak sih Iya, Bu? iya, Dan mereka betul. nggak sehari masuk, sehari besok nggak mau sekolah, sehari masuk gitu-gitu ya Bu ya. Alhamdulillah anak-anaknya terkendali semua ya Mbak ya. Antusias bener, kalau- Miss El. Kalau rajinnya rajin. Luar biasa. Luar Apalagi biasa. kelompok A. Masya Allah luar Masya biasa Allah banget itu. ya Mbak ya. Ya ampun. Nah Bu Asia tadi itu sekilas tentang bangunannya. Nah sekarang aku mau tanya ke kegiatannya. Karena kan Ibu memang sudah 25 tahun jadi kepala sekolah ya. Iya. Yang pasti kan di tiap tahun itu mungkin, ya misal sih nggak tahu kegiatan-kegiatannya itu apakah berbeda dari tahun ke tahun. Biasanya kan untuk anak TK itu ada kegiatan di dalam sekolah dan di luar ya Bu. Iya. Nah untuk kegiatan TK Al-Azhar 16 sendiri nih Bu, gimana Bu? Kita di samping memang kegiatan khusus dari Al-Azhar seperti memang kontrak belajar itu. Oh ada ya Bu ya? Ya ada dari surat pengenalan dari praktek sholat, cara berwudu, Hafalan-hafalan. hafalan surat pendek, doa Hadis-hadis. sehari-hari, hadis-hadis, kemudian tambahan juga dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Masya Allah ya. Kemudian ada kegiatan yang memang sifatnya fisik ya. Tapi alhamdulillah memang dukungan wali murid sangat antusias, mereka sangat aktif untuk mendukung kegiatan kita. Seperti dari tahun ajaran itu ada 4 kegiatan inti yang kita ambil. Oke. Dari baik danahnya yang kita lakukan seperti misalnya kegiatan Agustus. Anak-anak kan malu, Miss. Nah, malu jadi kita sebagai guru mensiasati supaya mereka walaupun baru ini berani. Benar-benar Bu. Seperti apa sih? Betul. Oh, kita angkat. Kita lihat bakat minat anak ya. Di situ kita beranikan mereka dengan cara apa? Dengan menang nggak menang di perlombaan. Tapi saat mereka itu. sudah berani tampil. Tampil. Betul. Kemudian kita kasih reward. Iya. Jadi kalau 17 Iya. Agustus itu bisa jadi kegiatan wajib Bu Asia di tiap Wajib, tahun ya Al-Azhar wajib, 16 ya. wajib. Oke. Kemudian Selain- mamanya juga kita ajak dari dana yang minim, kita buat bagaimana supaya wali murid itu happy juga. Benar, itu yang paling penting ya. Iya. Kemudian baru misalnya ada kegiatan kunjungan ke damkar. Oke. Ada juga ke kebun kami. Oh, Ke kebun. kebun, ke kulineran, ke peternakan. Kemudian juga ada kegiatan manasik. Manasik itu haji yang wajib ya, Bu, ya? Wajib karena kita memang naungan di Yayasan Al-Azhar. Kita ajar anak dengan cara Islami yang memang sejak dini pun kita tanamkan secara agama. Betul sekali. Yang jelas untuk modal awal. Modal awal. Modal benar. awal anak-anak. Karena memang keunggulan kita Iya. di TK Al-Azhar ini kita memang benar-benar Iya. on point-nya ke urusan agama, ya Bu ya. Agama. Gimana caranya mereka punya akhlak Iya. yang baik, Baik, iya. akidahnya baik, dan yang Iya. pasti poin-poin penting kayak kata Bu Asia tadi dari hafalan surat-surat, hadis, mungkin pembiasaan pengenalan sholat, Iya, gerakan betul, sholat itu memang betul. diajarkan di tiap harinya Iya, ya. iya. Oke deh. Seru Bu, selain itu Bu kalau kegiatan 17-an manasik haji yang wajib. Iya, kunjungan ke kegiatan-kegiatan lomba-lomba. Oh, tetap ya, Bu, ya. Dan di samping itu menjadi brand bagi kami ada drum band. Oke. Drum band, Ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Oke deh. Drum band itu kami baik secara lomba-lomba yang kita adakan baik di kota, provinsi maupun ke nasional. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah menang ya. Nih Bu Asia, Alhamdulillah. mumpung Iya. Ibu lagi ngomongin Iya. ekstrakurikuler nih drum band. Memang kayaknya banyak yang bertanya, memang pasti wali murid pun ketika mendaftar, ini Bu kita punya ekstrakurikuler Iya, nggak ya? iya. Dan ditanya gimana ke depannya, ada borong piala kah atau enggak? Iya. Dan untuk Al-Azhar 16 nih, setiap lomba-lomba drum band apakah banyak borong piala? Alhamdulillah. Oke. Baik di kota, provinsi mobil? maupun di nasional. Nasional. Nasional pun mereka sangat ini dengan ibu guru semua yang sangat juga antusias dengan kegiatan kami ini, kekompakan kita untuk hal ini supaya membekas masa anak sekarang. Jadi tahun ini ada ikut lomba tahun drum ini band? sudah alhamdulillah kemarin lomba 2 kegiatan yang ada di pelaksanaan untuk di Gedung Sumpah Pemuda, Oke. kemudian ada di UIN dan kita gondol piala juga. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat TK Al-Azhar 16, hebat. Karena dari dulu kayaknya TK Al-Azhar 16 nih memang
untuk kegiatan drum bandnya benar-benar dipacu banget ya ke Benar, anak-anaknya. alhamdulillah. Karena mereka pun kebanyakan memang sangat berminat sekali ya Bu ya. Iya. Oke deh. Jadi untuk ekstrakurikulernya ada kegiatan drum band. Drum band. Selain itu ada lagi Kak Bu? Lomba-lomba biasa kalau kita adakan IGTK pun kan kadang mengadakan. Jadi kita saring mana yang bisa ditongolkan, dimunculkan anak itu yang berbakat betul-betul. Dan alhamdulillah kelas A pun kemarin ya Lomba mewarnai Miss lomba El. mewarnai, Masya Allah. lomba Masih kecil, Masih Miss kecil, El. benar. Masih umur 3 tahun setengah kayaknya. Sudah. Oh, si gitu. Areola Ya Iya, ampun. juaranya juara 2, juara 3. Jadi alhamdulillah banget ya. Iya. Di tingkat ini Di kemarin tingkat kota. kemarin masuk ke tingkat kota di Lembah Hijau. Iya. Itu juara 2 Miss El. Hebat Masya Allah, banget. memang luar Soalnya biasa. di anak-anak yang umur bisa kita bilang itu batita ke atas dikit ya. Iya. Iya. Ya, masih kecil banget tapi dia sudah mau ya karena umur anak segitu biasanya disuruh ngapa-ngapain aja males-malesan Iya ya. betul. Kadang kan masuk kelas aja minta gendong dulu Miss El. Tahu sendiri kan itulah Miss El. itulah Kelompok A. amal-amal jariah guru-guru TK ya yang nggak pernah putus kalau menurut Miss El. Ya karena itu yang ada minta gendong, ada yang minta dipeluk dulu ya Bu Asia, ada yang minta dimanja-manja dulu. Dimanja dulu. Gimana caranya mereka tetap nyaman di kelas dan gak bolak-balik keluar ya Bu ya dari kelas. Iya, benar. Karena ada aja gitu anak-anak TK yang Miss El perhatiin itu yang dikit-dikit Miss El minum, Miss El kamar mandi padahal baru 1 menit yang lalu gitu. Karena pengen aja keluar gitu ya Bu Cari ya. perhatian untuk gurunya. Bener banget ya. Nah jadi memang alhamdulillah di TK Al-Azhar 16 pun bukan hanya dari drum band ya Bu, kita punya lomba-lomba yang lain, yang memang kita pun bawa piala karena berkat guru-gurunya yang luar biasa Iya, ini luar Masya biasa, Allah. Miss El. Karena yang 2 lagi nonton di depan, nanti insya Allah Miss El tanya-tanya ya. Yang bapak-bapak itu oh enggak dong ya. Yang 2 lagi senyum-senyum di depan itu nanti kita tanya-tanya boleh Bu? Boleh ya Bu ya. Jangan lupa lipstikan dulu ya kan. Nah Bu Asia jadi memang kegiatan-kegiatan yang wajib pun ada seperti manasik haji, lalu apalagi Bu kita ke Damkar itu pun wajib ya Bu. Oke, berkuda ya Bu. Berkuda, selain itu juga berkuda karena bagi umat Islam kan itu Benar. merupakan sunnah. Jadi kita memanah, ada naik Berkuda, kuda. benar, Iya, benar. mereka juga sangat bahagia sekali. Iya, Padahal bersama orang tua pun mereka sering. Sering benar Nah, banget ya. Nah, kalau ekskul untuk berenang mungkin karena itu bisa dilakukan dengan orang tua, tapi Tetap ada. walaupun semester sekali. Oke, tapi tetap diadakan tetap ya. diadakan. Baiklah. Itu karena memang karena kita kan melibatkan orang tua juga sih sambil Iya. berenang ya. Jadi Iya. kayaknya emak-emaknya juga pada seneng ya. betul. Kumpul. Iya, benar. Ngobrol, nggak kerasa ya udah jam pulang ya kan udah gitu Iya, ya Bu ya. iya. Oke deh. Jadi memang dengan kegiatan yang cukup padat di TK Al-Azhar 16 ini minatnya anak-anak pun jadinya seneng ya Bu ya. Mereka pun tertarik dan yang pasti nggak bosen. Benar Miss El. Karena kayaknya kalau di dalam kelas terus monoton itu aja kayaknya bosen ya Bu ya. Oke, Bu Asia, ini kan memang sekarang kita sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Ya, kalau di jenjang SD mungkin sampai SMA itu memang sudah diwajibkan. Nah di TK Ibu sudah pakai IKM kah? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya. Di tiap kelasnya sudah ada. Dimulai pakai di tahun ini. Tahun ini. Tahun jadi sudah berjalan untuk kurikulum merdekanya. Oke deh. Nanti mungkin kayaknya untuk urusan kurikulum merdeka ini misal ngobrolnya langsung sama bu gurunya karena kan mereka yang langsung terjun di kelas ya Bu Asia. Misal geser dulu ya Bu Asia ngobrol sama dengan Bu Yani. Boleh Miss El. Yang megang kelompok A, usia berapa sih Mbak? Usia dari 3-4 tahun. 3-4 tahun ya ampun masih bayi banget. Masih bayi banget nggak? Sebenarnya nggak bayi ya Miss El. Cuman Kelakuan ya maksud Miss El? Manja. Kalau datang itu mintanya peluk Miss El. Udah peluk terus minta gendong lagi. Udah minta gendong? Tapi untung bukan acat ya Miss El. Berat ya kayaknya Mbak, ya berat banget ya. Miss El nggak lihat main naik kuda. Bertiga menggendong. Ya ampun, karena dia saking takutnya. Tapi Miss El sebenarnya berkuda kemarin tuh beruntung sekali kalau nggak ada mamahnya. Kalau ada mamahnya, Mungkin dia nggak mau. mungkin ya? nggak jadi naik. Benar-benar. Karena mungkin lihat teman-temannya sudah pada naik, dia mau nggak mau ya udahlah, Iya, malu betul, ya kan Mbak. betul. Oke. Jadi untuk di kelompok A sendiri itu dari rentan usia 3 sampai 4 tahun. Jadi memang itu masih belajarnya gimana? Bukan belajarnya sih sebenarnya misal bermainnya ya. Bermain kan karena kita kan konsepnya bermain sambil belajar. Oke. Itu gimana Bu Yani sendiri gimana tuh ngajarin kalau untuk ke anak-anaknya? Kalau untuk khusus untuk kelompok A itu Bu Yani tidak menekankan anak itu harus bisa menulis, membaca, itu tidak. Tetapi kita di TK Al-Azhar 16 ini sudah punya
seperti yang kata Bu Asia bilang tadi ya, sudah ada punya kontrak. Setidaknya anak itu sudah bisa mengenal. Abjad Poin dari pentingnya A, adalah mengenal. Betul. Iya. Iya. Abjad dari A sampai Z, angka 1 sampai 10, terus setidaknya warna. Kenapa? Kalau anak yang sudah bisa mengenal warna, otomatis dia untuk pengenalan abjad itu kita gampang Miss El mengajaknya. Jadi lagi. bisa kita bilang Mbak sebagai pembiasaan. Oke. Betul sekali. Jadi karena memang konsepnya di kelas A itu kan memang karena masih umuran 3 sampai Iya, 4 tahun. benar, Jadi benar, anak-anak ya udah kamu cukup mengenal dulu ini abjad, ini huruf, Iya. warna gitu ya. Kita mengenalkan dengan dia mengenal, lama-lama dia terbiasa. Iya. Oke. Jadi dia tahu. Jadi sebenarnya kalau untuk di kelompok A itu kita yang paling utama sekali itu menumbuhkan karakternya ya Bu Asia. Betul. Ya. Iya, karena Membentuknya ya. membentuk Iya, karakter benar, anak. benar. Kan? Karena kebiasaan di rumah kadangan itu terbawa di sekolah ya Miss El ya, yang biasanya Paham ya. banget. Bukan lagi paham banget Banget pokoknya ya, Miss El. Iya benar. Iya. Sebenarnya kalau dibilang riwah bukan riwah ya Bukan Bu ya. riwah sih, Miss Lebih ke kitanya harus ekstra sabar Iya, ya. Betul sekali, betul. ekstra sabar untuk Benar. untuk gimana caranya di kelompok A itu pembentukan karakternya terbentuk, pembiasaan pengenalan yang terbentuk Iya, gitu ya. benar. Tapi Bu Yani memang sudah terbiasakan untuk mengajar di kelompok A? Sebenarnya Bu Yani ini pindah-pindah. Tahun ini dicoba semua. Tahun ini di kelompok A, tahun kemarin di kelompok B. Benar. Cuman kalau di kelompok A itu berasa kita pulang ketemu anak sendiri. Benar Miss El. Kenapa gini? Karena kalau ketemu datang ke kelompok A itu anak itu kangen sama kita. Benar. Padahal Karena memang dicarinya, iya. mana Bu Yani? Pasti carinya gitu dulu. Karena memang slogan kita mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri Benar, ya. ya. Jadi Benar gimana pun sekali. caranya mereka itu yang menganggap kita seperti ya emaknya sendiri. Iya, benar, Miss El. Itu yang memang kita harus butuh ide-ide yang kreatif ya kan Bu ya. Benar. Makanya kalau datang sekolah itu pengennya pagi datangnya karena pengen ketemu anak-anak. Jadi dilihat mana nih yang kesiangan. Sebenarnya kangen aja sama mereka benar banget. gitu. Di usia-usia segitu ya. Apalagi kelompok A itu kalau sakit pun kadang sekolah. Sangkin. Iya, saking pengen mau ketemu bu guru, mau ketemu teman-teman. Teman-teman, benar. Pokoknya sakitnya udah nggak dirasa lagi ya. Iya, benar Oke sekali. deh. Nah jadi tuh memang pokoknya di kelompok A itu memang kita lebih ke pembiasaan dulu, pengenalan Karakter dulu, pengenalan dulu. Nah yang tadi Miss El bilang di TK Al-Azhar 16 itu sudah pakai kurikulum merdeka. Ya. Untuk Bu Yani insya Allah udah pakai ya, sudah mulai berjalan lah. Berjalan tahun bisa ini kita kami. bilang on process. Oke, siap. Nah, jadi untuk kelompok A sendiri kan memang kan itu usia rentannya 3 sampai 4 tahun dan yang misal tahu kan memang untuk kurikulum merdeka kan kita lebih banyak memberikan anak-anak kebebasan. Iya, benar. Konsepnya ya. Benar. Jadi maksudnya nggak kayak zaman dulu yang kita harus menulis melalui di buku gitu. Mereka lebih bisa banyak bermainnya tapi sambil belajarnya. Nah, untuk Bu Yani sendiri gimana menerapkan IKM ke kalau kelompok A? Sebenarnya kan pembelajaran yang bermain seraya belajar itu tuh sudah diterapin dari dulu ya Bu Asia ya. Ya memang dari dulu sudah bermain seraya belajar. Cuman khususnya untuk kami kelompok A menerapkan itu kepada anak-anak gini Miss El. Kita sudah menyiapkan beberapa pojok, yaitu satu pojok baca, pojok bermain, dan itu kita bebaskan ke anak-anak. Makanya kadang kan di kelompok A itu kalau wayahnya pulang aja rapi. Baru Jadi, datang 15 menit baru datang udah kabur. Iya, Oke. bukannya bu gurunya nggak mau melarang, cuman memang sekarang begitu konsep Begitu pembelajarannya konsepnya, ya. betul. Jadi seperti karpet yang sudah ada ular tangga itu udah datang udah terbentang sama mereka kadang bermain. Benar. Jadi memang kita biarkan tapi bukan melepas. Ya, jadi setelah mereka kita kasih kegiatan, terus kita panggil anak-anak itu, kita kembalikan ke mereka. Oke. Anak ibu guru hari ini mau belajarnya seperti apa, gitu. Misalnya memang kalau kegiatannya hari itu kita mau berdoa, ketika mereka sedang bermain itu bisa kita panggil, ayo bermain, kita sambil doa dulu. Kalau sebelum main, jadi kalau diselingin ya Bu ya? Iya, Oke, benar gitu. benar. Itu khususnya untuk kelompok A. Kalau kita fokuskan anak itu sambil bermain, nanti belajarnya lupa. Jadi hilang deh betul karakternya sekali. ya kan. Jadi untuk IKM itu kan sekarang di tiap jenjang ada ya, dari TK sampai SMA ya. Nah, untuk TK sendiri itu apakah beda jauh Bang? Apa sebenarnya sama aja sih sebenarnya intinya IKM itu dari dari TK ke SMA? Kalau TK kan dia khususnya kita di TK ini kalau dengan modul ajar yang sekarang itu dia sudah ada perjenjang. Oke, Dari PAUD, dari PAUD, SD,
SMP, SMA. Iya, kalau PAUD ya. Tapi kalau untuk PAUD sendiri, khususnya kalau SD, SMP, SMA, kayaknya Bu Yani belum paham banget ya misalnya. Khususnya kalau PAUD itu kita masih mengadopsi ya Bu Asia ya, dari kurikulum 13. Jadi tetap nggak hilang kurikulumnya. Masih nyambung. Iya, jadi mengadopsi. Jadi adalah diambil dikit-dikit. Iya, cuman ya mungkin kata-katanya aja yang kita rubah sedikit gitu. Cuman kan kalau di kurikulum Merdeka ini kan sudah terbagi menjadi 3, yaitu kan ada dia tentang ekstrakurikuler, terus intrakurikuler, ada P5 itu yang memang profil Pancasilanya profil Pancasila itu yang kita khususnya di TK Al-Azhar 16 ini ya teman-teman ya, kita ngambilnya cuma 2 kali aja Miss L dalam satu tahun. Iya, karena kita masih berproses. Iya, benar-benar. Tapi alhamdulillahnya sudah mulai berjalan dan sejauh ini pun sudah diterapkan di Al-Azhar aman ya. Aman Miss L. Dan maksudnya berjalan insya Allah dengan baik ya Bu Asia ya, untuk ke kurikulum merdekanya ya. Iya, siap. Tapi memang mungkin belum pure 100% karena memang kita masih on proses banget. Iya, karena kan memang kurikulum Merdeka itu kalau kita dengan mengikuti yang sekarang ini, kalau dengan kapasitas anak yang misalnya 15 itu kan nggak terjangkau ya dengan kita ya Miss L ya. Kenapa? Karena kita harus mengawasi anak dari beberapa sudut. Iya. Dari sudut misalnya kita mau naruh mereka di sudut baca, itu harus kita awasi. Gitu. Jadi memang kita benar-benar berproses bagaimana kita bisa mengawasi anak dari sudut satu dan sudut satu. Memang gurunya yang harus lebih ekstra. Betul. Dan sebenarnya juga pun kan memang tadi kita bilang memang anak-anak lebih banyak berpraktek lah di kurikulum Merdeka ini. Iya, tapi kan sebenarnya juga pun sebelumnya pun juga kalau untuk anak TK pun lebih banyak bermain sambil belajar Bu ya. Jadi nggak terlalu sulit mungkin buat ibu gurunya karena memang cuman yang mungkin sekarang kita harus lagi cari ide-ide kreatifnya. Iya, betul. Gimana caranya bikin bisa kita bilang project kali ya Mbak ya. Projectnya ya. Permainannya yang memang benar-benar sudah sesuai banget dengan kurikulum kita yang kita terapkan. Makanya kalau kita kami pada saat membuat kurikulum itu kami lihat dulu apakah sesuai tidak dengan lingkungan sekolah kami gitu. Tetap jadi beda-beda Miss. Oke. Sesuai lingkungan ya Bu ya. Jadi kita anak-anak pun juga bisa paham ya. Bukan cuma asal ambil aja taunya anak mentah gitu di anak-anak ya. Betul. Apalagi kan khususnya kita di lingkungan BKP itu ya Bu Asia ya. Dia itu kan kota ya Bu Asia ya. Jadi nggak mungkin kan kita mau mengangkat P5 itu tentang persawahan. Ya kan nggak ada yang mau dilihat. Iya benar. Paling apa yang diangkat Mbak kalau untuk daerah bis itu? Kalau kami kemarin yang khususnya di bulan Agustus ya Bu Asia ya, kami meningkatkan mengambil Indonesia, Aku Cinta Indonesia, yaitu dengan kegiatan anak-anak melatih anak-anak membuat bendera. Praktek langsung betul membuat bendera. Tapi kita menumbuhkan karakternya. Apa karakternya? Yaitu anak berusaha antri. Karena kan P5 itu kan harus menumbuhkan karakter anak kan. Benar. Itu antri, terus anak-anak belajar sabar. Itu semua melatih di situ. Di situ ya. Pokoknya karakter anak itu gimana caranya bisa terbentuk dengan baik. Benar sekali Miss. Ya. Jadi memang sebenarnya ya menguntungkan sekali dengan adanya kurikulum Merdeka ini ya. Karena anak-anak bisa mengekspos dirinya, yang mungkin aktif tambah aktif, yang kalem bisa jadi aktif. Iya, apalagi kelompok ayah. Kelompok ayah, kalau kelompok A sih biasanya aktif semua, ya kan? Nah, Bu Yani itu tadi sekilas tentang IKM yang memang sudah alhamdulillah diterapkan di TK Al-Azhar 16 untuk pembelajarannya ya. Jadi yang pasti tetap di dalam konsepnya itu adalah anak-anak kita kasih pembelajaran permainan ke mereka, lalu mereka berusaha untuk mengembangkan sendiri. Betul sekali Miss Benar. Tapi tetap memang harus terpantau banget ya sama gurunya. Harus terpantau. Karena memang benar-benar. Kadang kan gunting aja itu memang kita tidak boleh, harus kita awasi. Betul. Boleh dipakai. Itu kan wajib semua alat permainan ya buat itu kan wajib sekali. Cuman kan kita harus mengawasi ekstra bahan-bahan yang seperti itu. Iya. Jadi luar biasa banget ya. Dan alhamdulillahnya TK 16 sudah mulai berjalan IKM. Jadi selanjutnya kita sudah pakai kurikulum Merdeka, kece banget TK 16 ya Masya Allah ya. Makasih banget ya Bu Yani. Misalnya mau geser dulu ke Bu Aini. Nah ini Bu Aini yang megang di kelompok B. Kelompok B itu rentan usia dari berapa sampai berapa? Dari usia 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Nah, berarti kan di kelompok B ini kan anak-anak dipersiapkan untuk ke jenjang SD. Iya. Ya kan ya. Nah, tadi kalau kata Bu Yani,
Kalau untuk di kelompok A itu hanya pengenalan dulu, pembiasan dulu, pembentukan karakter. Nah kalau untuk di kelompok B sendiri itu gimana tuh? Karena kan kayaknya persiapannya harus lebih matang ya untuk ke SD-nya gimana pembelajarannya? Kalau di jenjang TK itu sebenarnya untuk calistung itu tidak diajarkan untuk ini. Kami hanya mengenalkan, ini loh nak, begini, abjad segala macam. Memang dari kelompok A memang kami sudah mengenalkan, tapi kelompok B kita asah lagi, kita buat anak itu kadang anak sudah mengerti sendiri. Oh, Bu Guru, ini A Bu ya, B, C. Nah, jadi udah hafal, udah istilahnya kalau kelompok B itu sudah mulai siap. matang. Sudah siap. Matang. Jadi bisa kita bilang di kelompok B itu pematangannya. Tapi kalau misalnya Pematangan untuk diri. membaca, menulis itu tidak terlalu diajarkan terlalu ini karena memang Kami tidak memaksakan. tidak Memaksakan. Oh di kelompok B pun juga sama ya? Sama, Jadi misal. cuman lebih pematangannya aja ya? Iya. Oke. Kita belajar bermain seraya belajar itu, anak itu otomatis akan bisa sendiri ya Bu Asia. Iya. Untuk membaca. Dengan kematangan jiwa tadi. Iya. Karena usia Karena menentukan usia. juga Iya. bakat minat mereka. Dengan usia itu sangat mempengaruhi, Miss. Kalau dengan usia masih kurang dari, ada yang berkeinginan anaknya di bawah usia 6 tahun udah ingin keluar Iya, melanjutkan SD. SD. Boleh silakan, Betul, tapi betul. tidak Tapi kami- tidak matang. Iya, gitu ya. tidak matang. Kami Iya. tidak memfasilitasi dengan sertifikat. Iya. Karena memang ada peraturan pemerintah nomor 19 bahwa kita anak usia yang memang bisa masuk ke SD itu dia dari usia 6 tahun per 1 Juli. Oke. Ada aturannya, nggak bisa sembarang-wenang mau keluar. Jadi kadang-kadang zaman sekarang ini memang misalnya perhatiin ya, wali murid itu kayak yang tergesa-gesa banget, Iya, anak iya. aku mesti ke Benar, SD nih. banyak. Iya. Biar ini, biar itu, biar. Jadi Iya. misal pun kadang berpikirnya ketika anaknya sudah di SD dia tidak matang, malah maaf ya Bu, dia tertinggal Iya. dari teman-temannya. Iya, iya. Dia yang malu, dia yang minder Iya. gitu. Dan wali murid pun kadang pun tanya-nanya kok bisa ya, itu mungkin salah satu faktornya ya Iya. gitu. Tapi saya sebagai kepala pimpinan TK Al-Azhar 16, saya sangat menekankan bahwa kalau belum 6 tahun itu paling minim. Paling minim. Paling minim Iya. 6 tahun. Kalau ya baiknya 6 tahun setengah, 7 tahun, bahkan di Iya. Jakarta itu kan memang sudah 7 tahun. 7 tahun, Ya betul. itu tadi, karena beban belajar sekarang kan tinggi. Betul sekali Iya. Bu Asia. Kasihan buat mental anak. Karena secara psikologi pun kan ditekan. Betul. Ditekan. Iya. Itu tidak baik untuk perkembangan anak. Tumbuh Untuk kembangnya nanti kembangnya malah terhambat. Iya, terhambat. benar, terhambat Iya. sekali. Baik, bisa sekarang di kelas rendah dia bisa mengikuti. Di kelas yang tinggi nanti akan terhambat. Makanya bebaskanlah anak saat itu bermain. Bermain saatnya ya bermain. Kalau saatnya belajar pasti dia akan timbul dengan rasa tanggung jawabnya Sendiri. akan Betul, belajar. betul, Bu. Karena makanya banyak sekarang ini kita lihat orang-orang yang dewasa zaman dahulu mungkin tidak ikutin aturan seperti itu. Dia banyak bermain dengan usia yang sudah tua. Kan sebagai wakil rakyat mungkin. Benar, ya benar. mungkin sebagai pejabat tinggi. Mereka bisa Mainnya adu- telat Bu. Iya, Kalau kita bilang ya mainnya itu tadi telat. terlambat ya. Terlambat. Ya, jadi kita sebagai generasi ke depan ini jangan paksakan anak kita matang sebelum waktunya. Betul, Iya, itu poin pentingnya ya. Itu poin penting. Iya, itu pembelajaran juga sih buat Miss El juga yang jadi mama sekarang Ya, ya, mama gitu sekarang. kan ya. Iya, benar, Sama Miss kan El. mama juga Iya, Miss kan. El. Mama anak 7 ya? 3 Miss El. Tapi alhamdulillah keluarnya matang semua Miss El. Alhamdulillah 7 ya. tahun semua. Tapi memang karena sudah sesuai dengan Iya, anjuran kan, pemerintah iya, ya. kita Iya. berdasarkan baca undang-undang juga kan Miss El, Benar, ya. benar. Nah, jadi untuk balik lagi ke Bu Aini. Bu Aini tadi memegang di kelompok B. Nah, terus yang Bu Aini patenkan, maksudnya yang dimantapkan untuk anak-anak ke jenjang SD itu dari segi apanya sih? Kalau Kalistung oke lah, memang anak-anak sudah harus ketika SD ya Bu Asia ya, ketika Iya. mereka masuk SD minimal baca, menulis, mengenal huruf dan angka gitu. Dan untuk pembiasaan doa sendiri itu gimana Bu? Untuk pembelajaran di kelas Bu Aini? Kami targetkan. Nah, jadi ada berapa surat yang harus sesuai dengan target kami. Anak-anak harus bisa mengenal baca-bacaan surat seperti dari semester 1
ada berapa 7 surat yang harus kita kenalkan. Terus nanti selanjutnya semester 2 ada sekitar 7 surat juga. Jadi dalam satu tahun itu sudah sesuai dengan target dari kami. Iya, bisa dibilang itu sebagai kontrak belajar, belajarnya ya. benar-benar. Lagi pula untuk masalah istilahnya sholat, insya Allah kami sesuai dengan target kami. Anak-anak sudah wajib bisa bacaan sholat. Bacaan sholat, gerakan sholat, Semua. seperti sholat duha ya Bu ya, Iya. setiap hari dilakukan Iya. di TK ya. Iya. Setiap pagi. Oke, setiap pagi. Jadi bisa dibilang itu sebagai pembiasaan banget buat anak-anak sendiri ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Memang Bahkan ada yang berceloteh. Bu Guru, aku sholat, tapi papaku nggak sholat. Jadi, karena itulah memang kadang-kadang faktor kebiasaan kayak Bu Yani Iya. tadi yang di rumah ke bawah-bawah di sekolah. sekolah. Mungkin mereka refleks Bu, spontan Iya, ya. itu. Betul sekali. Jadi kita ya Jadi paling Bu Asia senyum-senyum. bilangnya apa ketika Oh iya nak, nanti diajar papanya sholat, paling begitu. mungkin bukan nggak Iya. sholat, mungkin dia sholatnya di duluan, Oh, ayahnya iya. belakangan. Betul Mungkin sekali. anaknya kali ya. Benar. Iya, Di betul. jam-jamnya mepet ayahnya Iya. sholat. Anaknya belum azan udah sholat mungkin. Itu persepsi Mungkinnya anaknya. juga kan, Mungkin anaknya yang pulang terlambat ya. pulang sekolah, Iya. pulang kerja, ayahnya Benar. sudah sholat di kantor. Benar, jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Benar. Sebenarnya Kita harus begitu. positive thinking, Iya, Mbak. benar, Iya, benar. kan ya. Iya. Nah, jadi memang di tiap jenjang itu memang kalau kelompok A, kelompoknya beda-beda sendiri Iya, ya. benar. Dan untuk IKM sendiri kan di kelompok B hampir sama kan dengan Hampir kelompok sama. A? Hampir sama. Oh, hampir sama ya. Jadi nggak ada pembedaan, pokoknya yang pasti mereka praktek dan Praktek, praktek. Oke. Iya, otomatis kalau kami di kelompok B itu kalau untuk IKM-nya kami sudah menargetkan anak-anak itu sudah siap masuk SD. Yang kalau di kelompok A itu mengenal dari abjad A sampai Iya. Z, kalau di kelompok B setidaknya anak itu sudah bisa mengenal pembacaan huruf 4 huruf. Iya. Baca gitu Oh, harus iya. sudah bisa Iya, siap iya, dilepas. iya. Buku gitu Iya. ya. Iya, itu udah kita udah siap anak-anak yang mau masuk SD. Memang di SD kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak diwajibkan ya Miss Betul, Elia? betul sekali. Iya, karena kan dari pemerintah juga memang tidak boleh anak-anak Baca tulis. Iya Bu Asia ya, Iya. di tes Oke, baca tulis. Jadi gitu. tapi kalau saat ada SD yang memang anaknya sebelum masuk dites Dites dulu banyak, kami siap Miss El. Anak yang keluar dari tempat kami Insya siap, Allah insya Allah siap. siap semua. Masya Allah, luar Dari biasa bacaan banget. suratnya, Iya. iya, alhamdulillah Masya kayak kemarin Allah. tuh. Masuk di SD, terus mereka harus bisa membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah kami siap. Lancar ya Lancar bacaannya ya. setidaknya. Betul. Karena gitu. memang selama setahun itu kita benar-benar menggembleng ya Bu. Maksudnya menggembleng itu bukan memaksakan, Bukan, tidak memaksa, iya, mengalir. dikenalkan Iya, tiap hari, Masya iya. Allah. Tapi Iya. alhamdulillah ya Bu Yani ya, setiap anak dari TK TK Al-Azhar Al-Azhar 16 rata-rata masuk SD pada ranking Iya. semua. Alhamdulillah ya, luar biasa ya. Alhamdulillah, Rata-rata. benar-benar. Ada yang malahan juara umum. Di sekolahan tepat ada di daerah Pesawaran itu, kalau dari TK Al-Azhar 16 kata dia, oh ini mah kalau udah ke TK Al-Azhar 16 udah siap sekali. Luar biasa. Luar biasa pokoknya. Ya berkat guru-gurunya sih sama Iya, kepala benar, sekolahnya ya. Apalagi Alhamdulillah. Apalagi kami kan di Kemiling ya Bu Asia, ke Benar. Pesawaran Iya, itu hampir deket ya Bu Iya, Asia. benar, hampir di benar. ujung Bandar Lampung. Iya, padahal saingannya banyak di Banyak sana. banget ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya TK Al-Azhar 16 masih jadi kepercayaan, sekolah Amin. kepercayaan. Iya, benar, Bu. Dan Miss El selalu berdoa semoga kuota PPDB Iya. terpenuhi ya Bu ya. Amin, Pasti, iya. pasti ya, ya. Amin. Nah, memang yang pasti untuk anak-anak usia TK sekarang kan itu dibilang golden age ya. Iya, benar. Karena gampang melihat, lalu mengingat, lalu dipraktekkan. Iya, Jadi makanya kita sebagai guru pun ya harus bisa kasih contoh yang baik-baik gitu. Digugu dan ditiru. Ditiru. Karena anak-anak itu adalah peniru yang paling paling baik ya. baik. Semua ditiruin ya. Iya. Nah, jadi itu dia memang TK Al-Azhar 16 alhamdulillahnya sudah IKM dan alhamdulillah sudah berjalan dan untuk tahun yang ajaran baru kita sudah mau ajaran baru ya Bu ya. Iya. Ya, alhamdulillah dan murid sudah mulai banyak yang berdatangan. Alhamdulillah masih, ya, Bos ya. masih diberikan kepercayaan oleh masyarakat Bandar Lampung, walaupun dari mana-mana ya agak jauh, mereka Jauh-jauh. kita cari, Jauh-jauh. mereka Mereka kita. cari. Alhamdulillah. Padahal kalau dipikir-pikir begitu banyak TK daerah sana. Iya.
ya, yang mungkin juga di luar-luar kan kita agak di Iya, dalam gang Dari Iya, pesawaran iya. banyak Banyak dari ya, Masya Allah, pesawaran. luar biasa ya. Dari BLPP, Masya Allah. dari Semoga Haji PU, di PU juga ada. Semoga tetap baik ya. Iya, Maksudnya amin. kepercayaan, Benar, kepercayaan itu wali yang- murid kepada TK 16 ya, Benar Mbak sekali, ya. Miss Oke El. deh. Nah, ini dia the last question dari buat dari Miss El buat ibu-ibu semua. Iya, Pertanyaan Miss. terakhir, Miss El mau Iya. tanya ke Bu Asia sama ke Iya. ibu gurunya, harapan nih Bu, harapan Bu Asia buat Yayasan Al-Azhar dan yang pasti buat TK Al-Azhar 16. Kepada Yayasan Al-Azhar Al-Azhar Lampung yang sudah selama ini saya diberikan kepercayaan dan Dewan Guru semua. Terima kasih atas fasilitas yang sudah diberikan. Cuman ke depan apa yang sudah kami minta mungkin ditambahkan fasilitasnya Insya Allah ya, yang Bu. sudah direkomendasikan oleh Betul, TK betul. demi kejayaan kita ya yayasan. Oke. It's the best. Is the best ya. It's the Untuk best. harapan TK Al-Azhar 16 apa nih Bu? Harapannya semoga apa nih? Ya, Yang pasti murid. masih muridnya. Muridnya. Mudah-mudahan tercapai kuotanya. Betul, tercapai yang ditargetkan Yang ditargetkan Bu Asia oleh dan kita. tim yang pastinya Iya, ya. pasti, Oke. pasti. Oke deh. Nah, itu harapan Bu Asia ya. Nah, Iya. untuk Bu Yani sendiri? Harapan saya terutama untuk yayasan dulu ya Miss El ya, dengan fasilitas yang luar biasa yang sudah diberikan dari yayasan ini, harapan saya agar supaya di TK Al-Azhar 16 teruntuknya itu Miss El, fasilitasnya lebih ditambahkan lagi, terutama untuk di ruang-ruangan kelompok A, karena khususnya di kelompok A itu memang kalau kita mengikuti IKM itu sendiri memang sangat kurang gitu ya, karena kalau kita mau menunjang ke sana dengan pemerintah yang sekarang itu kan wajib memang IKM ya Miss El ya, itu sangat minim sekali. Tapi dengan fasilitas yang sekarang Sudah kita punya, alhamdulillah di sudah TK Al-Azhar cukup 16 ini memadai. di TK Al-Azhar 16 ini alhamdulillah sudah bisa menunjang sekali gitu. Untuk kegiatan IKM-nya Untuk ya? kegiatan IKM-nya perlahan-lahan sudah kami tunjang sekali. Tapi kalau untuk perkembangan dari sekolahnya itu sendiri sekarang ini kalau di TK Al-Azhar 16 sudah cukup. Jadi yang cuman kalau untuk di kelompok A kalau bisa ditambah gurunya Miss Amin. El. Boleh, insya Allah Iya, ya. itu aja Iya. harapannya. Doain aja. Iya, karena saya yang megang kelompok A sendiri itu luar biasa keteter Miss Dengan El. jumlah murid berapa sih ini kelompok A Murid sekarang? L-nya, sekarang 13. 13, Masya Allah. Karena kalau dia udah ke kamar mandi, Ngacir ya satu Semuanya. Maksudnya gurunya kemarin semuanya pada ngikut. Pada ya, terus ngikut. kalau nggak diliatin takutnya di dalam. Benar, Iya, betul benar. gitu. Khususnya untuk kelompok A ya Betul Miss El sekali, ya. insya Allah ya. Iya. Kalau Doain. untuk TK-nya harapannya tetap murid terpenuhi. Murid terpenuhi, gurunya ditambah gitu. Yang pasti kompak ya. Kompak. Kalau kami selalu kompak Insya Allah itu. Jadi bukan 3 pentol korek, 4 pentol korek ya. Buat pentol korek selalu kompak. Kami mau menjadikan ya TK Al-Azhar 16 itu di Kemiling itu ya TK yang favorit. Betul. Kepengennya Iya, jadi contoh. jadi contoh. Jadi Jadi contoh. kami ini kepengen di TK Al-Azhar 16 itu warga-warga dari Kemiling itu melihat pembelajaran IKM di TK Al-Azhar 16. Benar, Itu benar. lagi Biar jadi contoh ya, sekolah percontohan ya. Iya. Itu lagi kami pengen terapkan sekali. Betul, insya Allah amin ya Mbak. Iya, doain ya Miss Amin, Alia. amin, insya Allah ya selalu lah doa yang mengalir terus ya. Iya, biar warga-warga jangan dari Kemiling aja yang ke TK Dari Al-Azhar mana-mana dari ya. mana-mana. Kalau perlu dari daerah Panjang ke Kemiling ya. Iya, itu TK Al-Azhar 16 tuh. Keren pembelajarannya. Jadi harapan dari Bu Yani ya, Iya, insya Allah tercapai insya dan Allah. terwujud ya. Iya, amin. Untuk Mbak ini sendiri apa nih harapannya? Harapan Bu Aini sih untuk yayasan ya, Bu Aini biasa sih yang kelompok A ya, sekarang di kelompok B ya itu kendala guru. Guru kalau di kelompok A itu memang benar-benar anak itu Luar biasa. luar biasa. Jadi ada yang sampai ngoser-ngoser, nangis. Jadi yang satu ngerangkul, yang satu berantem. Betul, yang memang ekstrim. jadi kalau misalnya ini kayak Bu Aini aja kadang sering masuk ke kelompok A ngebantu Bu Yani karena Bu Yani lagi megang satunya nangis, yang satunya udah berantem. Iya, memang gitu ya, tinggal anak-anak memang Yang beda-beda satunya ya. benjol takutnya kan. jadi ya Bu Aini
Hampir sama lah ya sama Bu Iya, Yani, sama. harapannya tambahin Iya, dulu. sudah. Dan untuk yang pasti semoga juga pun Yayasan Al-Azhar pun makin Kalau kelompok B sih, Jaya. makin jaya, itu yang Iya, pasti penting luar ya. biasa. kalau kelompok B sih udah mengerti lah, udah mengerti, sudah diomongin anak bu gurunya, diem nak, ini udah bisa duduk Karena sendiri, sudah siap ya, sudah Miss siap, El, sudah ya, matang. betul, sudah siap. Jadi Dan kelompok- yang pasti di kelompok B itu kita tinggal mematangkan untuk mereka Iya, jadi betul proses sekali, ya, Miss El, betul sudah betul. siap. Dan yang pasti tetap di harapan untuk TK-nya nggak jauh-jauh Bu ya, insya Allah kuota Iya, terpenuhi. Iya. Kuota Jadi mudah-mudahan benar. Dan insya Allah pun Al-Azhar tahun pun ini lebih banyak. iya, amin. Dan semoga pun Yayasan Al-Azhar tetap berjaya ya. Itu yang diharapkan. Itu yang paling Iya. penting Iya. ya. Oke deh. Nah, itu dia teman-teman, sekilas kita tadi ngobrol-ngobrol singkat dengan TK Al-Azhar 16. Itu alamatnya ada di jalan mana, Bu? Perum Bukit Kemiling Permai, Blok Z, ya, Bandar Lampung. Bandar Lampung. Jadi buat teman-teman semua, kita sudah dengan sangat lebar sekali membuka pintu gerbang. Buat teman-teman semua yang mungkin punya tetangga, kenalan, adik, ataupun ada yang lagi ngedengerin sudah punya cucu, yang mungkin di daerah sana boleh langsung ketemu dengan Bu Asia, Bu Yani, Bu Aini, ataupun dengan guru yang lainnya untuk bergabung dengan Yayasan Al-Azhar Lampung. Terima kasih banyak buat ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di siang bolong ini. Alhamdulillah, udah kenyang belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah kenyang. Sudah pada makan? Sudah. Abis ini mau kemana lagi? Ngebakso lagi apa mie ayam lagi? Tergantung kepala sekolah. Ikut dong. boleh Miss El. Bu Asia udah ngajak rencana. Iya ini. benar. Oke deh, yang pasti besok misal akan temani teman-teman semua lagi ini di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, yang pasti dengan bintang tamu yang berbeda. Sekali lagi Miss El ucapkan terima kasih Bu. Semoga harapan Bu Asia dan teman-teman semua terwujud. Dan insya Allah TK Al-Azhar 16 itu tetap jaya, tetap sukses dan timnya kompak ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak hari ini sudah mendengarkan Miss El di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung, mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri. Kebalik ya. Kita ketemu lagi di podcast yang berikutnya dengan bintang tamu yang cantik-cantik juga. Miss El pamit, bye-bye, kita dadah-dadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.